Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tahir Zaleha. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan tentang hakikat bahasa. Baik, kita mulai. Yang pertama, apa sih itu bahasa? Jika kita berbicara tentang spesifik, maka bahasa adalah bunyi yang bersifat adbirer, konvensional, bermakna, yang digunakan untuk bekerja sama komunitas dan mengidentifikasi diri. Untuk mengetahui apakah itu benar-benar bahasa, maka kita harus melihat ciri-cirinya. Baik, ciri yang pertama itu ada yang namanya oral atau mulut ya. Jadi bahasa itu hanya dikeluarkan oleh mulut. Dia tidak bisa disebut bahasa jika tidak dikeluarkan oleh mulut. Makanya ada yang namanya orang yang penyandang disabilitas, mungkin dia hanya menggunakan isyarat saja, tapi itu tidak bisa disebut sebagai bahasa isyarat, tapi isyarat saja. Yang kedua yaitu bermakna. Tidak semua yang dikeluarkan oleh mulut itu bisa disebut bahasa. Jika hanya bunyi saja itu tidak bisa disebut bahasa. Maka dari itu, apa yang dikeluarkan dari mulut, bunyi yang dikeluarkan dari mulut itu harus bermakna, maka baru dia bisa disebut bahasa. Selanjutnya ada adbirer, sesuka atau sewenang-wenangnya. Yang dimaksud adalah bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Dengan kata lain, penyebutan sesuatu kata dilakukan sesukanya. Untuk selain dilakukan dengan sesukanya tadi itu, maka ada juga yang namanya konvensional. Selain dapat dilakukan sesukanya, maka syarat bisa disebut suatu bahasa harus disepakati dan diterima oleh beberapa pihak pemakai bahasa itu sendiri. Jadi itu yang disebut sebagai konvensional. Ada yang namanya universal, artinya menyeluruh bahkan mendunia. Contoh, bahasa di seluruh dunia sama dengan menggunakan huruf vokal, seperti itu. Lalu ciri yang selanjutnya yaitu unik. Ya, unik artinya berbeda. Setiap bahasa memiliki perbedaan masing-masing, serta ciri khasnya sendiri. Selain unik, dia juga harus produktif. Produktif dalam artian menghasilkan bunyi seperti vokal atau konsonan, atau bisa juga abjad. Bahkan dari abjad itu sendiri juga dapat membentuk satu kata yang hampir tak terbatas. Contoh lain seperti skripsi, kalimat, huruf, dan kata. Selain itu juga bahasa itu sendiri dicirikan dengan bervariasi, yang artinya bermacam-macam. Bersifat dinamis, yaitu berubah-ubah, baik maknanya maupun tiap kata. Lalu manusiawi, yaitu hanya digunakan pada manusia, karena kita berbicara tentang spesifiknya ya. Baik, kita akan lanjut ke fungsi bahasa itu sendiri. Secara umum, bahasa itu adalah alat komunikasi. Tapi jika kita berbicara tentang fungsi khusus menurut Pinocchiaro, maka ada 5, yaitu personal, interpersonal, direktif, referensial, imajinatif. Baik, kita akan berbicara lebih mendalam tentang masing-masing pengertiannya, yaitu yang pertama personal. Personal yaitu untuk memperkenalkan dirinya, sedangkan yang interpersonal untuk berkomunikasi dengan yang lain. Jadi bahasa itu cukup sebenarnya banyak fungsinya, tapi jika kita hanya berbicara khusus menurut Pinocchiaro, maka hanya ada 5. Yang selanjutnya adalah direktif, yaitu kalimat perintah. Fungsinya kalimat direktif ini yaitu untuk membuat orang lain mengikuti dia. Selanjutnya ada referensial, sebagai referensi acuan. Ada imajinatif. Untuk fungsi yang imajinatif ini, dia yang bersifat imajinatif,
dapat digunakan untuk membuat suatu karya seperti novel, cerpen, puisi, dan masih banyak lagi. Sekarang yang terakhir kita berbicara tentang definisi linguistik. Jadi linguistik itu adalah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objeknya. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.